Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi sohli sodli wa yasirli amri. Lahlu uqdatan min lisani yabqahu qoli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Keutamaan sabar ketika sakit. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hari-hari ini kita banyak menyaksikan kematian di sana sini, terutama kematian yang salah satu sebabnya didahului dengan sakit akibat pandemi corona COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun ini di negeri kita tercinta. Ya, sakit yang diderita seseorang itu terkadang menjadi salah satu jalan yang menghantarkan seseorang kepada kematiannya, meskipun hal itu tidak semuanya. Karena terkadang seseorang itu akan sembuh meskipun penyakit yang diderita itu sangat parah. Karena itu, sebagai hadiah khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang diberi ujian oleh Allah Ta'ala dengan sakit, maka kami sampaikan kepada saudaraku sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya dan besarnya keutamaan bersabar ketika sedang mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Ta'ala. Hadis itu adalah sebagai berikut. An Ummu Al-A'la radhiyallahu anhu qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridot faqala absiri ya ummil a'la fa inna maradu muslimin yudhibullahu bihi khotoyahu kama tudhibun nar hobat dahaba wa fidati. Dari Ummu A'la radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tak kala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, bergembiralah engkau wahai Ummu Al-A'la. Sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu menjadikan Allah akan menghilangkan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa orang muslim yang sakit tersebut. Sebagaimana api yang bisa menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3092, sanadnya sahih. Faidah pelajaran penting. 1. Bahwa seorang muslim itu pasti akan mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah Ta'ala. Baik ujian itu menimpa kepada dirinya sendiri atau anggota keluarganya. Baik yang menimpa kepada anggota badannya atau hartanya atau kehidupannya secara umum. Dengan cobaan atau ujian itu akan tampaklah kadar keimanannya. Dia mau bersabar ataukah tidak. Dia ridho dengan ujian itu atau justru marah-marah, benci karenanya. Di antara bentuk cobaan ujian itu adalah berupa sakit yang dideritanya, dan masih banyak bentuk-bentuk yang lainnya. 2. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ujian yang dialami oleh seorang muslim itu contohnya adalah ujian yang berupa sakit yang diderita seseorang akan menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Hal itu tentunya dengan syarat
yakni apabila dia mau bersabar dan ridho dengan cobaan atau ujian tersebut. 3. Ketahuilah, sabar itu memang berat, tidak semudah yang dikatakan. Tetapi ketahuilah pula bahwa dalam kesabaran terdapat banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Bahwa orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Quran Surat Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. B. Bahwa orang-orang yang sabar itu akan diberi balasan pahala yang lebih baik daripada amalannya tersebut, dan diberi balasan pahala tanpa batas, tak terhitung banyaknya. Sebagaimana Quran Surat An-Nahl ayat 96. Wala najjiyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surat Az-Zumar ayat ke-10. Nama yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. C. Bahwa orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang jujur, benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Wassobirina fil basai wad-dorai wahinal basi aulaika alladzina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar atau jujur imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan masih banyak keutamaan dan sebuah kesabaran yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita kesabaran dalam berbagai keadaan, terutama bersabar ketika menghadapi musibah yang menimpa. 4. Anjuran untuk menjenguk orang yang sakit. Hal ini termasuk amalan soleh yang juga banyak sekali keutamaannya. Dan di dalam menjenguk orang yang sedang sakit itu, dianjurkan untuk memberikan kabar gembira dan memotivasinya untuk bersabar dan berharap pahala kepada Allah Ta'ala dengan sebab musibah atau ujian sakit yang sedang dideritanya itu. Di antara keutamaan menjenguk orang yang sakit adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza adar rajulu ahohul muslima masyafi hijarafatil jannah hatta yajlis fa idza jalasa gomarahu rahmatu fa in kana Gudwata sholli alaihi sab'unal afa malik hatta yumsiya wa in kana masa'an sallallahu alaihi sab'unal alfa malaki hatta yusbih. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga ia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras.
Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Karena itu, sepantasnya kita juga bersemangat untuk melakukan amalan soleh yang seperti ini, meskipun kelihatannya sepele. Demikianlah beberapa faedah atau pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tersebut di atas. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Dengan kesabaran itu, diantaranya yaitu meluruskan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera disembuhkan dari sakit. Yang ketiga, berusaha atau berikhtiar, yaitu dengan jalan berobat ke dokter atau ke rumah sakit, sehingga mendapatkan obat-obatan yang cocok untuk yang diderita sakit kita ini. Dan yang terakhir tentunya kita bertawakal. Semuanya hasilnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, kesembuhan atas penyakit kita. Terima kasih atas perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita. Juga bagi yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.